معاشر الأساتذة والإخوة حفظكم الله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu banyaknya nikmat yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kita dalam hidup ini. Terlebih khusus yaitu nikmat Islam dan nikmat Sunnah yang alhamdulillah saya secara pribadi bisa bertemu bersama asatid dan ikhwani di salah satu markaz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kolaka ini. Alhamdulillah, sambutan ikhwanuna terhadap dakwah ila Allah Jalla Subhanahu, tentunya saya bersemangat ziarah ke sini karena belum pernah melihat ikhwanuna yang ada di sini. Markas barakallahu fikum, kendati pun sudah kehabisan amunisi kalau perangnya itu sudah kehabisan. Saya berdoa di jalan diberikan kesehatan untuk bisa bertemu bersama ikhwani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tadi pun ba'dal maghrib sesungguhnya saya kepingin istirahat. Ya, tapi melihat semangat ikhwanina untuk melangsungkan, ya saya juga kalau bisa dikata ya memaksa diri sampai terasa denyutan jantung itu luar biasa. Tapi Masya Allah hilang ketika melihat semangatnya ikhwanina rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu tidak ada barakallahu fikum yang bisa saya katakan dan juga sebagai nasihat buat diri saya sendiri. Terus saya mengingatkan seperti ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa belum tentu yang menasihati itu akan lebih baik dari yang dinasihati. Karena kebaikan itu yang menilai adalah Allah Jalla Subhanahu, dan yang akan mengoreksi lahiriah dan batiniah kita Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, kita terus punya kekuatan untuk memperjuangkan dakwah ilallah Jalla Subhanahu wa ta'ala dalam apapun kondisi fitnah yang menimpa kita. Kita masing-masing punya ujian, istri kita punya ujian, anak-anak kita punya ujian, kita diuji dari keluarga kita, belum lagi urusan dakwah. Luar biasa barakallahu fikum besarnya. Saya belajar dari sebuah sejarah. Sejarah awal daripada dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Dari sejarah itu saya berkata kepada ustadz-ustadz yang saya temukan, termasuk juga Ustadz Umar, yang dulu di awal-awal munculnya dakwah salafiyah. Masya Allah, sejarah dulu terulang lagi. Tentu ini sebagai ujian barakallahu fikum buat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang baru mengenal dakwah sunnah, atau mungkin yang lama tetapi tertutup sejarah awal tentang dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mengajak ikhwani hafizani wa hafizakum wal asatidah untuk mencoba kembali menarik benang ke belakang, agar kita dari sejarah kita belajar bahwa ternyata kita diuji dengan sekian banyak ujian. Allah masih memberikan istiqomahan kita untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di awal-awal dakwah ila Allah Jalla Subhanahu, muncul barakallahu fikum di saat itu
yang mula dengan masih campur baur antara ikhwani, takfiri, dan yang semisalnya adalah Ja'far Umar Thalib. Kemudian bergabung bersama teman-teman dekatnya. Di sana ada Ustadz Yazid, ada Abu Nida, di saat itu Yusuf Uthman Ba'isa yang memimpin pondok pesantren Al-Irsyad. Saya sendiri mengalami barakallahu fikum di saat itu. Peristiwa barakallahu fikum, pembersihan awal terhadap dakwah salafiyah dengan karya-karya besar, terlebih khusus ulama-ulama yang ada di Madinah, seperti Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan seterusnya. Dengan karya-karya mereka ini, tantangan pertama kali terhadap dakwah rahimani wa rahimakumullah, datangnya Ihya'ut Turah. Datangnya Ihya'ut Turah yang dulu ini semuanya sejalan. Ustadz Yazid, kemudian Ustadz Ja'far di dalamnya di saat itu, kemudian Abu Nida, ustadz-ustadz awal dakwah di saat itu, barakallahu fikum. Mulai satu persatu berguguran di saat datangnya turun bantuan Ihya'ut Turah. Mulai kemudian Ja'far Umar Thalib berusaha untuk kemudian menghubungkan kita dengan ulama. Di saat itu sudah pindah dari muridnya Yusuf Uthman Ba'isa, saya pindah barakallahu fikum ke Degolan tempat Ustadz Ja'far dulu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat munculnya kemudian jumlah Ihya'ut Turah, berbarengan dengan itu munculnya pemikiran As-Sururiyah yang menjadi penebar paham Sururiyah di Indonesia ini adalah Yusuf Uthman Ba'isa. Konsep bahwa yaitu apabila kita menyebutkan kejelekan tentang seorang, wajib kita sebutkan kebaikannya. Kedua, bahwa kita ambil sistematika dakwah ini dari Jama'atut Tabligh. Tanzim dakwah segala bentuk aturannya dari Ikhwanul Muslimin. Akidahnya dari salaf. Ketika keluar konsep ini, yang tampil menghadangnya Ja'far Umar Thalib. Muncul istilah-istilah dakwah gaduh-gaduh, dakwah pramuka, dan yang sejenisnya, barakallahu fikum, mencuat. Ustaz Ja'far Umar Thalib di saat itu mengajak kita untuk kembali kepada ulama. Karya-karya besar ulama dibongkar kembali. Di saat kemudian Ja'far Umar Thalib dengan murid-muridnya sibuk membaca kitab-kitab karya Syekh Rabi', maka dari Abu Nida bersama teman-temannya Yusuf Uthman Ba'isa menyebut bahwa memperingatkan dari kitab Syekh Rabi', karena ini termasuk kitab orang yang mutasyaddid, buat istilah-istilah. Kemudian tahdzir itu haknya ulama. Kalau orang baru belajar nggak berhak, ini syubhat yang dilontarkan oleh Yazid Jawad. Di saat itu mulai terus sampai kemudian barakallahu fikum pengkaburan tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Saya mengingat dari awal apa yang muncul sekarang ini PR baru, ternyata tapi sudah lama terjadinya. Peristiwa barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya rahimani wa rahimakumullah, jelas antara Yazid, Abu Nida bergabung, Ja'far sendirian di saat itu. Dari teman-temannya yang dulu dia berjuang, bahkan satu sikap bahasanya,
sama Yusuf, Utsman, Ba'isa, Ja'far, Umar, Talib itu satu sikap. Mandinya dan seterusnya, barakallahu fikum, karena saking dekatnya. Hancur lebur karena persoalan manhaj, barakallahu fikum. Terus terjadi perkembangan rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian Allah Jalla wa Ala memperlihatkan di saat itu al-haq ma'a Ja'far. Kebenaran itu barakallahu fikum bersama Ja'far. Ustaz Ja'far gak peduli di saat itu. Dia dikatakan jahil, dikatakan ini, dikatakan itu, tetap konsekuen mengikuti ulama yang memperingatkan dari Ihya'ut Turab, kerusakannya, dan memperingatkan dari manhaj sururiyah. Jelas kisahnya. Sampai kemudian barakallahu fikum peristiwa itu masuk dalam pintu jihad. Rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam pintu jihad barakallahu fikum, itu dengan banyak usaha untuk mencari fatwa. Termasuk pimpinan Dewan Fatwa di saat itu diserahkan kepada Ustaz Zulkarnain. Untuk kemudian berangkat ke Yaman, berangkat ke Saudi dan seterusnya. Untuk mencari fatwa. Sampai kemudian keputusannya bahwa di Maluku itu adalah jihad. Di Maluku itu adalah jihad barakallahu fikum. Kemudian berlalulah. Di awal-awal kita menemukan peristiwa yang menyelisihi. Ustaz Zulkarnain pulang dari Yaman. Setelah itu saya menyusul pulang. Barakallahu fikum. Banyak penyelisihan dari awal. Namun saya secara pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mencoba untuk menghadang Ja'far dalam peristiwa Salman membunuh seorang yang dianggap misionaris bersama Ahmad Kendari. Iya. Ahmad Kendari sampai diproses untuk dipenjarakan. Di sana saya mencoba untuk kemudian menahan Ja'far karena tidak sesuai dengan fatwa yang dia nukilkan dari Syekh Mukbir rahimahullah. Itu pun amblas. Artinya saya disikapi, dikucilkan dan seterusnya sama Ja'far. Tapi saya tidak peduli di saat itu. Berkepanjangan terus. Sampai kemudian delegasi keberangkatan pasukan ke Ambon. Dari awal sudah kelihatan barakallahu fikum. Maksudnya peristiwa terjadi ketika mendatangi Gedung Putih. Ya, Dewan Fatwa, Ustaz Zulkarnain, semuanya ada. Di saat itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa rahimani wa rahimakumullah. Ustaz-ustaz sudah dianggap boneka sama Ja'far. Jadi setiap pertemuan Ustaz-ustaz tidak bisa berbuat apa-apa. Kendati pun dia tahu kalau ini salah. Peristiwa yang ada di Solo itu juga dengan fatwanya Ustaz Zulkarnain, banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan, membahayakan dan menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Di saat itu rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian terjadi pemberangkatan jihad. 29 orang dikirim. Sampai kemudian berlangsung sekian tahun jihad. Sudah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sesungguhnya. Yang kita tentunya mengaku salah dan bertaubat. Dan sudah diumumkan rilis taubat. Barakallahu fikum ustaz-ustaz kita lewat majlisnya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai kemudian peristiwa sekian tahun berjalan. Ustaz Luqman pulang dari Yaman. Barakallahu fikum. Belum sempat banyak dia di Jawa. Beliau dipanggil untuk menggantikan panglima di Jawa.
Hafizani wa hafizakumullah. Dalam peristiwa itu, barakallahu fikum, waktu itu kita berharap kepada ustadz-ustadz kita untuk bisa mengarang Ja'far. Tidak ada yang punya kemampuan. Sampai kemudian keluar Ustadz Zul Akmal lepas dari Laskar Jihad, Ustadz Zulkarnain lepas dari Laskar Jihad. Ja'far sedang menancapkan kukunya terhadap Laskar Jihad. Setelah itu jazahullahu khair, Ustadz Luqman barakallahu fikum bergerilya mati-matian untuk mengingatkan, menanamkan keberanian kepada ustadz-ustadz yang ada, karena ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Laskar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian usaha besar yang dilakukan oleh Ja'far Umar Khalid dihadapi dengan pelan sama Ustadz Luqman. Pada peristiwa kemudian dia menyaksikan sesuatu kejadian, dia minta pulang dari Jabhah ke Jawa. Apa yang diperbuat oleh Ja'far? Dia menemukan sendiri kok keberkahan itu luar biasa. Artinya tidak seperti awal menemukan. Beliau bergerilya, ternyata banyak penyimpangan yang khusus dilakukan oleh Ja'far Umar Khalid. Dekat sama politikus, bergandengan dengan orang-orang yang sangat menakutkan dan mengerikan terhadap dakwah ilallah jalla subhanahu. Ustadz Luqman bergerilya untuk kemudian bagaimana caranya ribuan orang yang di Poso ataupun yang ada di Ambon bisa terselamatkan dan lepas dari tangan Ja'far Umar Khalid. Usaha besar yang dilakukan oleh Ustadz Luqman, dia dihinakan, dia direndahkan sama Ja'far Umar Khalid. Tapi dia sabar. Sampai pada akhirnya ditaufikillah dengan jasa beliau memanggil ustadz-ustadz, terutama panglima yang ditunjuk sama Ja'far, baik di Ambon maupun di Poso. Kemudian memberitahukan kesalahan Ja'far Umar Khalid fatal dan besar. Maka di saat itulah kita segenap asatidzah kemudian membuat majlis untuk menyidang Ja'far Umar Khalid. Menyidang Ja'far, menyidang panglima di majlis terbuka segenap asatidzah. Alhamdulillah, Allah berikan keberhasilan untuk kemudian Ja'far mengaku salah dengan bahasa, karena dia mau disidang di kepemerintahan di Jakarta. Sebelumnya disidang sama ustadz-ustadz kita, dan berani barakallahu fikum di saat itu, rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada akhirnya dibentuklah 13 orang untuk berbicara lebih lagi tentang keberlangsungan Laskar Jihad. Di sana sudah diputuskan di majelis karena fatwa para ulama untuk bubar. Kedua, ketidakmampuan kita dari banyak hal. Banyaknya penyelisihan kita terhadap dakwah. Lalu kita bubar, barakallahu fikum. Ada pertemuan 13 orang bersama Ja'far Umar Khalid untuk semakin mendekatkan pembubaran. Itu luar biasa. Sampai kita takut waktu itu. Ya, ada gelas di samping-samping, sembunyikan. Karena khawatir kalau Ja'far sampai ngamuk. Lalu kemudian dibalas terlebih khusus sama Ustadz Luqman untuk menghadapi Ja'far sendiri. Ngeri sekali. Kekuasaan Ja'far luar biasa, barakallahu fikum. Maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ikhwan-ikhwan kita yang ada di Jabhah. Allah selamatkan melalui tangan Ustadz Luqman, jazahullahu khair. Allah Jalla wa'ala menyelamatkan ribuan orang yang ada di Ambon. Kemudian barakallahu fikum yang ada di Poso. Alhamdulillah, Ja'far tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemudian kembali menerapkan kekuasaannya di Ambon dan Poso.
selamat ribuan orang, barakallahu fikum. Sampai kemudian bukan hanya ribuan orang di Jabha, sampai di Jawa dan di sekitarnya, di luar Jawa, selamat dari cengkeramannya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama pun berusaha mengingatkan, menasihatkan Ja'far. Berangkat bertemu kepada ulama. Pulang dari ulama. Dia tulis rilisnya bersama ulama. Jangan tadi. Ja'far itu berani. Dia menulis dengan tanpa ada rasa malu. Untuk mengaku saya bertaubat, saya ini, saya itu. Dia sebarkan lewat majalahnya. Pengakuan taubatnya, barakallahu fikum. Tapi karena dia seorang diri, sebentar melakukan kesalahan yang sama. Sebentar melakukan kesalahan yang sama. Ustaz, kita sadar untuk menunggu bagaimana fatwa para ulama tentang Ja'far Umar Talib. Tahu kesalahannya. Kirim lagi berita. Syekh Rabi minta tentang berita. Dikirim sama ustaz-ustaz kita. Berita terakhir tentang Ja'far Umar Talib dan seterusnya. Sampai kemudian para ulama menghukum mubtadi'un dal. Sudah selesai urusan. Kita ikuti fatwa para ulama. Dan Ja'far telah dibimbing barakallahu fikum oleh ulama dakwah ini. Al-Syekh Muhammad bin Hadi, Al-Syekh Abdullah Bukhari, Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri, Al-Syekh Rabi' Afidahumullah jami'an. Mereka membimbing kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sepakat untuk meninggalkan Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kemudian bergulir waktu, barakallahu fikum. Ternyata PR yang sama di awal itu menjadi PR sekarang kita ini rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan peristiwa Ustaz kita yang di Makassar, yaitu Ustaz Zulkarnain. Rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa awal sesungguhnya. Usaha untuk kemudian menyatukan ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah. Mulai dari kedatangan syekh pertama kali, yaitu Syekh Salim Bamuhriz, dengan Syekh Abdullah di saat itu, barakallahu fikum, untuk menyelesaikan. Terjadi pertemuan pertama kali di Jalan Kaliurang atas. Ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Usama, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz barakallahu fikum, Ustaz Abdus Somad, ada kemudian Ustaz Luqman. Semuanya barakallahu fikum ustaz-ustaz ini cuma diminta untuk tanazul. Tahu dari awal bagaimana Ustaz Zul Akmal, kemudian Ustaz Zulkarnain dan seterusnya. Tahu barakallahu fikum. Tapi untuk menjaga ikhwan kita disuruh tanazul. Ustaz-ustaz maksudnya. Sabar. Sampai kemudian sekian ustaz masyayikh silih berganti. Barakallahu fikum, sampai kepada peristiwa kedatangan Syekh Abdullah terakhir. Untuk kemudian ingin kembali mempertemukan antara Ustaz Zulkarnain sama teman-teman, Ustaz Abdul Mu'ti, dan juga Ustaz Luqman bersama teman-teman. Ustaz Luqman sama teman-teman juga menolak, tidak mau bertemu. Kenapa tidak mau bertemu? Karena dalam sejarah sekian pertemuan masyayikh, kita cuma disuruh tanazul. Tanazul itu bahasanya ngalah sajalah. Ngalah, mundur. Itu kita tidak apa-apa. Tapi terus muncul gejolak demi gejolak. Sampai kemudian kedatangan terakhir Syekh Abdullah minta ketemu dua belah pihak. Ustaz-ustaz kita meminta kepada Syekh Abdullah, yaitu meminta agar Syekh Abdullah ini jangan menyuruh kita tanazul, tapi jadi hakim. Yang salah katakan salah, wajib rujuk. Yang benar katakan benar. Syekh Abdullah angkat tangan. Tidak sanggup kemudian untuk menyelesaikan kalau permasalahannya itu adalah tahkim majelisnya.
Berlalulah kemudian. Tidak ketemu terus. Fitnah semakin tersebar. Fitnah barakallahu fikum bertambah lagi. Belum lagi urusan di daerah. Antara ustadz dengan murid, antara ustadz dengan ikhwah. Itu terjadi di banyak tempat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tidak ada barakallahu fikum yang dianggap oleh ustadz-ustadz kita. Kemudian ikhwan-ikhwan di daerah yang bisa menyelesaikannya kecuali Ustadz Lukman. Ada Ustadz Hanan Bahanan di sana sini bermasalah sama ikhwan. Yang ditelepon, yang dimintai pendapat, yang menyelesaikannya Ustadz Lukman. Di sana sini persoalan Ustadz Lukman diminta oleh ikhwah. Sampai Ustadz Lukman dia sendiri bercerita kepada saya. Saya itu sudah berusaha untuk tidak. Karena dia tahu. Nanti di belakang hari akan menjadi sesuatu yang amat besar. Ternyata benar. Semua serangan-serangan itu tertuju kepada dia. Kenapa barakallahu fikum tadi? Yang kita gambarkan semua persoalan antara ustadznya dengan muridnya, antara ustadz dengan ikhwah, bermasalah di daerah, itu kemudian larinya ke Ustadz Lukman. Ustadz-ustadz yang bermasalah ini, ada yang Masya Allah menerima, diingatkan, dinasihatkan, ada yang sama sekali tidak menerima. Nah, yang tidak menerima diingatkan itu bersama Ustadz Zulkarnain. Bikin. Lewat Facebooknya dulu. Mencela, mencaci maki habis. Karena kekecewaan. Diselesaikan urusannya. Semua barakallahu fikum. Tidak mau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hingga serangannya itu ke Ustadz Lukman semuanya celaan caci makian. Ma'asyiral ikhwah terkait dengan fatwa Syekh Rabi tentang Ustadz Zulkarnain, larinya kepada Ustadz Lukman. Coba Anda bayangkan. Seolah-olah dalam gambaran kita barakallahu fikum, ini semuanya karena gara-gara Lukman. Keluarnya fatwa Syekh Rabi. Dia sendiri bersumpah dengan mengatakan, saya bertanya, apa benar antum itu pernah bercerita tentang Ustadz Zulkarnain di hadapan Syekh Rabi? Wallahi, sepatah kata pun tidak pernah saya berbicara tentang, saya berusaha menjaga. Syekh Rabi itu tahu di saat barakallahu fikum pertemuan di tempat beliau di musim umrah. Pertemuan bersama Syekh Rabi ini sesungguhnya itu merupakan undangan resmi dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Undangan resmi Ustadz ya, dari pihak kita, Ustadz Lukman, Ustadz Muhammad Umar As-Sawir, Ustadz Qamar Suaidi, ya, kemudian Ustadz Raifi, itu Ustadz Abdul Somad, semuanya diundang. Dari Ustadz Zulkarnain dan teman-teman, termasuk Ustadz Zulkarnain, termasuk barakallahu fikum Zul Akmal, termasuk juga di saat itu subhanallah Ustadz Jauhari, Ustadz Ain, semuanya ditulis langsung dengan tangan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali untuk kemudian bertemu di sisi Syekh Muhammad bin Hadi. Qaddarallah, pertemuan itu tidak terjadi karena Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali keluar daerah. Tidak terjadi. Sampai kemudian terjadi pertemuan itu di majlisnya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. 3 poin yang kemudian diangkat di majlis itu. 3 poin yang diangkat di majlis itu, pertama terkait dengan Ja'far. Terlihat di hadapan Syekh
Mereka mencoba membela Ja'far. Wah, Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian mengatakan, ya Syekh hada Luqman, menutup pintu taubat bagi Ja'far. Wah, Syekh lebih tahu. Sebelum mereka berbicara tentang Ja'far, Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian barakallahu fikum, Syekh paham. Syekh kemudian mengatakan, Amma indi, amma ana, ma indil amal. Saya ini enggak punya harapan lagi sama Ja'far. Kata Syekh sendiri. Di saat mereka meragukan, ini Syekh Luqman menutup pintu taubat bagi Ja'far. Subhanallah, itu perhatikan barakallahu fikum. Bersamaan Ja'far dari awal, Syekh dari awal mengingatkan Ja'far, menasihati Ja'far. Bahkan terakhir memfonis Ja'far. Sekarang, ustaz-ustaz kita ini berusaha untuk membawa barakallahu fikum terkait dengan persoalan Ja'far. Ada Luqman tuduhnya. Dianggap bahwa dia menutup pintu taubat bagi Ja'far. Dijawab sama Syekh tentang dia sendiri sudah nggak punya harapan bagi Ja'far Umar Thalib. Memperhatikan barakallahu fikum. Sampai kemudian terkait dengan TV Raja.